tinggi, maha agung, tak akan bergeser dengan banyaknya kita berpuasa di bulan Ramadan. Enggak ada. Kemudian ada orang yang tidak berpuasa sekalipun di bulan Ramadan ini, itu juga tidak akan mengurangi kemuliaan dan keagungan Allah, tapi sebaliknya akan menurunkan derajat kemuliaan orang yang tidak berpuasa itu. Jadi kita kunci Bapak Ibu, Allah memberi sesuatu kepada kita apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kalau begitu Bapak Ibu, orang-orang tua kami, apa sebenarnya yang paling kita butuhkan di dunia ini? Kan gitu Bapak Ibu. Apa kira-kira yang paling kita butuhkan dalam hidup di dunia ini? Sehingga itulah yang mesti kita minta, kan begitu Bapak Ibu. Allah kasih bocorannya. Apa sebenarnya yang paling kita butuhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, itulah surah Al-Imran ayat 8 tadi yang doa itu. Allah sebutkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Berikanlah kepada kami ya Allah dari sisimu rahmat atau rahmat. Ternyata Bapak Ibu, yang paling kita butuhkan dari Allah adalah rahmatnya, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat ini kan sering kita dengar. Mungkin ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang suaminya namanya Pak Rahmat kan? Ada Pak Rahmat di sini. Rahmat ini maknanya sangat luas Bapak Ibu. Secara bahasa umumnya itulah yang sering kita sebut rahmat itu kasih sayang. Termasuklah isi bulan Ramadan ini Bapak Ibu kan. Apa itu isinya? Kan dibagi tiga. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqun minan. Ini rahmat udah lewat Pak, kan 10 malam pertama kata ulama kan. Tetapi Bapak Ibu jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan bahwa rahmat itu dikumpulkan menjadi 6 perkara. Dikumpulkan menjadi 6 perkara. Jadi rahmat Allah yang luas itu Bapak Ibu disimpulkan oleh para ulama mencakup 6 perkara. Yang pertama, husulul imani wal tauhidi wal ma'rifati fil qalbi. Hasilnya iman, tauhid dan makrifat di dalam hati kita. Apabila kita beriman, bertauhid dan makrifat, makrifat ini mengenal Allah lebih dalam di dalam hati kita, berarti kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Bisa kita beriman, bisa kita bertauhid, bisa kita makrifat kepada Allah di dalam hati, itu tandanya kita sudah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, rahmat itu adalah husulu nurin taati wal ibadati fil jawari. Hasilnya cahaya taat dan ibadah pada anggota tubuh kita. Jadi Bapak Ibu, kita sekarang bisa taat, bisa ibadah, itu adalah merupakan rahmat dari Allah Ta'ala. Bisa kita sholat subuh, habis sholat
sholat subuh, kita dengarkan majelis ilmu kuliah subuh. Mungkin ibu-ibu nanti jam 8 ada sholat sunat tasbihnya, ibu ya. Ada bu? Ada readingan. Tambah lagi nanti baca Qurannya, tambah lagi nanti ibu menyiapkan bukaan untuk keluarga, menjaga anak, malamnya sholat tarawih, dibantu lagi nanti sholat tahajud. Bisa kita melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah itu adalah merupakan rahmat dari Allah Ta'ala. Jadi kita bisa datang kemari ini itu Bapak Ibu, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, rahmat itu adalah rusulu suhulati asbabil ma'isyati minal amni wasihati wal kifayati. Hasilnya kemudahan sebab-sebab kehidupan, baik dari aman, sehat dan berkecukupan. Jadi Bapak Ibu, kalau hidup kita ini aman, keluarga aman, tak ribut, anak bersaudara, bertetangga, bermasyarakat, berjamaah, tak ribut, itu berarti dapat rahmat Allah. Sehat badan kita Bapak Ibu, dijauhkan penyakit dari Allah Ta'ala, itu juga mendapatkan rahmat dari Allah. Cukup hidup kita, semua dikasih Allah kecukupan, cukup makan, cukup punya rumah, punya mobil, anak bisa sekolah, bisa kita nikahkan, kita kuliahkan, cukup hidup kita. Itu juga pemberian rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira Bapak Ibu, sampai 3 ini dapat gak kita rahmat Allah itu? Dapat, insya Allah dapat. Yang keempat, rahmat itu husulu suhulati sakaratil maut. Hanya agak apa nih? Hasilnya mudah ketika kita sakaratul maut. Jangan tidur. Datang nanti malaikat Israil, ketika sakaratul maut nih. Buka mata Pak, buka mata. Ada juga itu orang dengarkan pengajian, tunduk, bunyi di atas. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia warokok. Di mana Masjid Ar-Ridho? Ngapain sedang pengajian? Alhamdulillah, mati husnul khotimah. Dapat apa tuh Bu? Masuk gaji itu ya Allah. Dapat tutup pengajian ini. Dan dapat putus gajinya kan? Dapat rahmat Allah Ta'ala. Bapak Ibu, sakaratul maut itu berat, sulit dan menyakitkan. Ini mesti kita pikirkan dan kita minta supaya kita ini mudah dalam menghadapi sakaratul maut. Saya sering menyampaikan ini Bapak Ibu kalau takziah malam ketiga, berikan katanya saya bahwa malaikat Israil itu Bapak Ibu ketika datang hendak mencabut nyawa kita, itu rupanya bisa dua. Rupa wajahnya itu bisa dua. Bisa ganteng, tampan, manis macam saya. Udah terima aja lah Bu. Walaupun dalam hati Bu jelek ya Ustaz, udah gak apa-apa. Ya kan? Bisa juga menyeramkan dan menakutkan, tergantung siapa yang mau dia cabut nyawanya. Saya baca keterangan ini dalam kitab Jawharatul Tauhid, disarankan dengan Tuhfatul Murid, nama pengarangnya Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Dia sebutkan dalam kitab Tuhfatul Murid itu, ini kitab Tauhid. Beliau menyebutkan di situ, ketika malaikat Israil mencabut nyawa seorang hamba, kalau dia datang dengan wajah yang sangat menyeramkan dan menakutkan,
dia bentak itu pun dan dia cabut nyawa manusia yang tak baik, yang maksiat terus, itu dengan sakitnya luar biasa. Dibentak. Kita aja kan waktu dibentak sama suami kan sakit kan hati aku. Ini Israel yang bentak ini. Dicabutnya nyawa kita mulai dari ujung kaki. Jadi roh itu Bapak Ibu dicabut dari ujung kaki Bapak. Nah, ini pegang-pegang ujung kaki ya. Nanti dari situ kurang ditarik. Ditarik itu naik ke atas. Kalau orang yang ahli maksiat itu dia akan merasakan sakitnya. Dikhabarkan oleh Rasulullah SAW bagaikan ditebas pedang 100 kali caca-caca. Sakitnya itu. Coba Bapak Ibu cabut dulu tangan itu satu aja. Bapak aja cabut pelan-pelan Bu. Kira-kira sakit atau tidak? Sakitnya luar biasa. Apalagi Israel. Kata si Main ini pelan-pelan dan Israel tidak. Biar bangun ibu. Sebelum Israel yang asli datang